sekali lagi bahwa materi kita untuk UAS dan mungkin materi untuk UAS juga gitu ya. Materi di UAS dan sekaligus nanti di ujian di UAS-nya hanya terkait dengan CVM. Oke, sekali lagi bahwa pertemuan kemarin kita konsep, hari ini kita membahas kuesionernya, minggu depan baru praktik penghitungan CVM-nya. Oke, setelah itu kita akan membahas tentang tugas kelompok, kemudian ada kuliah umum, ada progres tugas kelompok, mungkin nanti tempat konsultasi dan sebagainya di minggu terakhir kita akan ada presentasi kelompok gitu ya. Jadi alur kita sampai dengan UAS nanti seperti itu gitu ya. Relatif lebih santai lah di mata kuliah ini. Oke, seperti itu. Oke, mungkin sebelum mulai kita main-main dulu aja deh karena memang saya juga bingung mau ngajar apa gitu ya, materinya mungkin sedikit tidak terkait dengan kuesioner. Kita main-main dulu deh. Oke, di sini hari ini sudah ada yang bermain Katla. Kita main Katla deh bareng-bareng di sini ya. Yang sudah main mungkin apa silent dulu gitu ya. Yang mungkin yang belum aja bermain Katla. Jadi Wildan mungkin ini enggak materi Wildan nanti enggak usah di-record juga. Oke, jadi jadi uh, kita akan mulai saja. Penekanan sekali lagi. Nanti kalau ada gangguan nanti apa? Misalnya ada iPad-nya nggak jalan atau apapun nanti kasih tahu ya. Oke, jadi penekanan pada hari ini sebenarnya kita akan membahas tentang kuesioner dari CVM gitu ya. Tapi mungkin sebelum itu, sebelum kita masuk ke kuesioner dalam SPM, kita ulangi dulu deh apa itu CVM gitu ya, biar ada bridging dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemarin kita sudah mempelajari bahwa CVM ini adalah teknik penilaian sumber daya alam. Oke. Dan lingkungan pasti gitu ya. Yang dilakukan dengan apa? Yang dilakukan dengan survei. Surveinya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menentukan willingness to pay dan willingness to accept gitu ya atas kondisi sumber daya alam yang spesifik. Oke, ini yang kita telah pelajari sebelumnya bahwa CVM ini poinnya adalah ini. Poinnya adalah dilakukan dengan cara survei. Jadi kita membuat survei gitu ya untuk mengetahui preferensi dari konsumen atau preferensi dari suatu masyarakat terhadap suatu sumber daya alam. Makanya ini bagian dari stated preference gitu ya. Sekali lagi metodenya dengan menggunakan survei. Dan kita tahu bahwa kondisi sumber daya alam spesifik kemarin kita sebut sebagai skenario hipotesis atau pasar hipotesis. Oke, ini telah kita pelajari kemarin. Dan sekali lagi, poin utama kita pada pertemuan hari ini adalah kita akan membahas kuesionernya. Kita akan membahas surveinya. Jadi surveinya itu seperti apa? Nah, sebelum masuk ke situ, mungkin kalau kita bisa membagi gitu ya, tahapan-tahapan di dalam CVM ini mungkin kita bisa bagi ke dalam tahapan persiapan. Setelah itu akan dilakukan survei gitu ya, atau pemberian kuesioner. Kemudian yang terakhir pasti dengan pengolahan hasil. Mungkin secara apa ya? Secara sederhana tahapan di dalam CVM ya seperti ini.
Kita melakukan persiapan dulu sebelum kuesioner atau survei dilakukan, baru kita akan menyebar kuesioner, terakhir kita akan mengolah data dari hasil kuesioner itu. Nah, apa yang dilakukan di dalam tahapan persiapan ini nanti akan apa ya? Nanti akan terkait dengan beberapa hal deh. Nanti kita lihat deh. Jadi di dalam persiapan yang perlu dilakukan adalah misalnya adalah kita melakukan FGD, fokus group discussion. Ini mungkin cara yang ideal ya di dalam suatu CVM gitu ya. Pertama, kita melakukan FGD. Nah, tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah ini sebenarnya adalah untuk menentukan unsur sosioekonomi gitu ya. Sosioekonomi. Apa saja gitu ya. Oke, kemarin kita sudah mempelajari gitu ya, bahwa di dalam kuesioner ada 3 hal yang perlu ada. Yang pertama adalah pasar hipotesis, yang kedua adalah WTP-nya berapa, dan yang ketiga adalah data-data sosioekonomi atau sosiodemografi apalah itu gitu ya. Mungkin kalau sosioekonomi mungkin lebih pas gitu ya, karena ada beberapa data terkait dengan ekonomi. Nanti kalau ada yang mengistilahkan sosiodemografi, ya oke-oke aja gitu ya. Oke, jadi perlu hal ini gitu ya. Nah, kenapa data-data sosioekonomi ini perlu? Karena eh, saat kita nanti melakukan WTP dan kita melakukan pendekatan dengan regresi, kita akan melakukan regresi WTP dan faktor-faktor sosioekonomi ini apakah memengaruhi seseorang itu untuk menerima bidding atau menolak bidding, untuk menerima dari starting point bidding kita atau enggak gitu ya. Nanti kita lihat deh, dan mungkin lebih spesifik di minggu depan gitu ya. Tapi intinya unsur-unsur sosioekonomi ini memang diperlukan untuk menentukan willingness to pay secara umum, secara keseluruhan gitu ya, yang menjadi simpulan kita. Jadi nanti di waktu pengolahan hasil kita akan lihat gitu ya, hasil akhirnya seperti apa. Tapi intinya sekali lagi bahwa unsur-unsur sosioekonomi ini bukan hanya sesuatu yang ada di dalam survei, tetapi nanti akan berguna untuk menentukan WTP. Kalau pendekatan kita adalah dengan pendekatan regresi, nanti kita akan lihat gitu ya. Nah, untuk menentukan faktor-faktor apa sih seseorang itu mau membayar atau enggak atas sejumlah uang tertentu, ya kita perlu tanya ahlinya gitu ya. FGD ini bisa berarti dengan expert atau mungkin dengan masyarakat. Kira-kira faktor apa sih seseorang itu mau membayar sejumlah uang tertentu atas suatu kondisi pasar hipotesis, gitu ya. Mungkin nanti kita lihat gitu ya. Kalau di slide kan ada misalnya pendapatan orang itu, mungkin usia, mungkin apakah orang itu dilahirkan di tempat itu atau enggak, mungkin jarak, mungkin bahkan kalau di nanti di survei yang saya kasih preferensi orang itu partai politiknya apa gitu ya, itu bisa jadi menjadi preferensi apakah dia membayar atau enggak. Misalnya kalau orang itu bertentangan dengan orang yang berkuasa misalnya, apa pemerintahnya berkuasa misalnya itu ya, partainya bertentangan dengan pemerintahnya berkuasa, ya mungkin dia cenderung tidak mau untuk membayar gitu ya. Nah, ini yang mungkin beberapa hal yang nanti perlu kita lihat kira-kira faktor utamanya seperti apa yang bisa memengaruhi seseorang itu mau membayar atau enggak. Itulah pentingnya di tahapan persiapan atau FGD. Oke. Selanjutnya, di tahapan persiapan ini kita juga bisa melakukan studi pendahuluan. Untuk menentukan apa? Misalnya untuk menentukan area kajian.
Atau mungkin target populasinya berapa orang sih yang akan kita nilai gitu ya. Kita bisa menentukan starting point. Ini nanti starting point itu nilai WTP awal gitu ya. Kita kan ada beberapa teknik untuk menentukan WTP. Kita bisa menentukan starting point-nya berapa gitu ya. Nanti kita akan bisa menentukan range dari WTP itu berapa gitu ya. Oke, nah ini apa ya? Ini adalah suatu hal yang kita lakukan juga di tahapan persiapan. Misalnya di studi pendahuluan gini, kita itu pengen melihat nih, kira-kira batas orang terjauh, orang itu tidak mau membayar atas suatu sumber daya alam, hipotesis tentunya gitu ya, itu sampai berapa jauh sih? Kalau dia tidak membayar, berarti kan bukan target populasi kita. Apakah target populasi kita mencakup sebuah kota, atau lebih sempit dari sebuah kota? Atau ya kalau yang kemarin kan bahkan hingga apa ya, hingga provinsi gitu ya, dari jurnal yang dibedah kemarin, sebuah kota gitu ya, kota atau provinsi gitu ya. Nah, kita perlu melakukan studi pendahuluan gitu ya. Kalau yang kita nilai misalnya adalah taman kota, mungkin mungkin dalam batas yang lebih sempit mungkin gitu ya, yang akan menjadi area kajian atau target populasi kita. Karena apa? Karena sebenarnya kan nilai dari suatu kenaikan kualitas sumber daya alam, sebenarnya kan kalau CVM ini kan yang kita nilai kan bukan sumber daya alamnya kan sebenarnya itu ya. Yang kita nilai adalah dalam keadaan sekarang, initial condition, dan kondisi hipotesis. Perubahan ini yang kita nilai kan sebenarnya kan. Dari kondisi sekarang hingga mencapai kondisi ideal gitu ya, mungkin kita melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau itu terjadi, mereka berani bayar berapa? Sebenarnya kan yang kita nilai seperti itu. Atau mungkin mungkin kan iya bermacam-macam yang bisa kita nilai gitu ya. Mungkin kita bisa menilai sumber daya alam beneran saat misalnya kita menilai apa ya? Berarti willingness to accept gitu ya. Saat ini kondisi alamnya ada. Nah, seandainya sumber daya alam itu hilang, kamu mau menerima uang berapa? Itu kan berarti bisa menjadi indikasi willingness to accept dan bisa menjadi nilai dari suatu sumber daya alam. Tapi sekali lagi seperti apa yang saya sampaikan kemarin bahwa biasanya CVM ini digunakan untuk mengukur perubahan kualitas lingkungan tertentu. Sehingga yang digunakan adalah WTP, willingness to pay. Kondisi saat ini mau ada kenaikan kualitas lingkungan, berarti nilainya ini berapa kira-kira gitu ya. Oke, jadi itu bisa di studi pendahuluan. Kita bisa menentukan area kajiannya, kemudian target populasinya berapa orang gitu ya. Termasuk starting point-nya bisa kita tentukan juga. Jadi kita mulai menjajaki gitu ya di masyarakat sekitar. Kita belum melakukan survei dengan kuesioner yang utuh, kita baru tahu, kita baru tanya, kira-kira mau bayar berapa gitu ya. Kita kan akan memperoleh nilai yang berbeda-beda. Itu bisa menjadi range WTP kita untuk menentukan nanti starting point di kuesioner kita. Apa itu starting point nanti kita lihat gitu ya. Oke, itu juga perlu dilakukan di tahapan persiapan. Dan di tahap ini kita juga bisa menentukan misalnya adalah pre-testing kuesioner. Artinya apakah kuesionernya dapat dipahami atau enggak gitu ya. Kita uji coba dulu deh kuesioner kita untuk dibaca orang lain. Oke, mungkin kalau yang bikin kita atau kelompok kita ya kita bisa baca, tetapi apakah bisa dipahami orang lain? Itu yang perlu kita lakukan dulu. Oke, mungkin lebih advance gitu ya. Mungkin ada uji-uji gitu ya, validitas atau apapun gitu ya. Tapi biasanya ya paling enggak kita pre-testing kuesioner ini adalah kita meminta orang lain untuk membaca apakah kuesionernya bisa dipahami atau enggak. Nah, inilah tahapan-tahapan yang perlu ada di tahapan persiapan sebelum kita mengirimkan kuesioner. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita beralih nih, setelah persiapan itu selesai, kita mulai menyusun kuesioner. Oke.
Mungkin yang pertama terkait dengan kuesioner ini adalah jumlah sampelnya berapa sih? Ya intinya ini jumlah sampel yang representatif sebenarnya yang apa ya? Yang bagus gitu ya. Kalau enggak ya paling enggak kita kan kemarin kan 30 gitu ya. Tapi ya itu sebenarnya kurang gitu ya. 30 untuk mewakili satu kota ya kurang lah gitu ya. Kalau di slide dikatakan dalam satu kota ya 500-an sampel lah yang bisa kita tarik gitu ya. Cuman yaitu kita mungkin akan kesulitan, perlu biaya tinggi, waktu yang lama kalau kita sampel yang terlalu banyak gitu ya. Ya paling enggak di atas 30 lah mungkin untuk starting awal kita gitu ya, untuk pembelajaran kita. Oke. Intinya jumlah sampel harus representatif dan kemarin kita sudah membahas bahwa di dalam kuesioner itu paling enggak isinya ada yang pertama ada pasar hipotesis, kondisinya yang akan ditingkatkan dari lingkungan saat ini seperti apa, kita sebut dengan hipotesis market atau skenario hipotesis, apapun itu namanya gitu ya. Pasar hipotesis, kemudian adalah kuantifikasi, berarti willingness to pay atau willingness to accept, dan yang ketiga adalah beberapa faktor sosioekonomik. Ya. Nah, ini yang eh, yang harus ada di dalam sebuah kuesioner. Nanti kita lihat detailnya gitu ya. Paling enggak di dalam kuesioner itu isinya apa, tapi berdasarkan teori yang kita kemarin, paling enggak ya isinya ya ini. Pertama, kita harus menyebut pasar hipotesisnya seperti apa, kemudian kita perlu untuk willingness to pay atau willingness to accept, dan sosioekonomi seperti apa gitu ya. Mungkin pasar hipotesis perlu ditambahi dengan background information seperti apa untuk mengurangi yang kemarin kita sebut dengan uh, information bias ya. Oke, tapi intinya bisa kita kelompokkan menjadi tiga ini. Ada pasar hipotesis, willingness to pay, willingness to accept, dan sosioekonomik atau variabel. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari ini di dalam kita mencari willingness to pay itu poin-poinnya apa? Pertanyaannya, model pertanyaannya apa saja. Kita kemarin sudah mempelajari 4, dari 4 itu sebenarnya bisa kita kembangkan menjadi 5 gitu ya. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lakukan untuk menggali willingness to pay dari masyarakat gitu ya. Tapi sebelum itu silakan dipahami dulu CVM dan tahapan sampai dengan saat ini. Nanti setelah ini kita akan membahas tentang apa namanya? Kita akan membahas pertanyaannya, model pertanyaan untuk menggali willingness to pay itu seperti apa, dan juga kita akan mendetailkan di background information di pasar hipotesis yang perlu kita sampaikan itu apa saja gitu ya. Tapi sebelum itu silakan dipahami dulu sampai dengan materi pada apa ini gitu ya, terkait dengan isi kuesioner gitu ya. Jadi kita sudah membahas pengertian, tahapan persiapan, dan isi dari kuesioner, nanti kita akan detailkan. Sekaligus saya akan membuka sesi pertanyaan kalau ada yang bertanya. Oke, ya. Silakan dipahami dan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Bentar ya, sorry, saya ngambil HP dulu.
Pak izin bertanya boleh Pak? Juni, pelaksanaan tes Agustus 1 bulan, 1,5 bulan. Oke, Ki, silakan, Ki. Iya Pak, saya Oke, mau nanya tentang yang ini Pak, yang tentang pasar hipotesis ini. iya. Nah, itu kan saya masih bingung itu gimana sih nentuinnya. Kemudian dari contoh kayak contoh kita ambillah contoh kayak tugas kemarin lah yang tentang pada jurnal GVM itu. Nah, di situ kan ada apa ya, sebelum dia nanya terkait WTP-nya itu kan dia apa ya, membuat semacam ranking gitu kan Pak, 3 kali gitu tentang sosial ekonominya, kemudian uh, referensi terhadap konservasi itu, terus lingkungannya. Nah, itu tiga hal itu yang jadi pasar hipotesisnya atau gimana Pak? Maksudnya, saya masih bingung soalnya dari nentuinnya gitu. Oke. Oke, jadi gini, eh, intinya pasar hipotesis ini adalah suatu keadaan yang berbeda dengan kondisi saat ini. Oke, kan ada dua gitu ya, kita bisa willingness to pay atau willingness to accept. Kalau willingness to pay artinya kondisi ya di pasar hipotesis, kondisi yang mungkin di awang-awang gitu ya, di awang-awang nanti di masyarakat adalah suatu kualitas yang mungkin akan lebih baik dibandingkan dengan kualitas saat ini. Misalnya nanti saya akan ngasih suatu kuesioner misalnya gitu ya. Saat kondisi saat ini adalah di sungai itu terjadi pencemaran gitu ya. Nah, pengen ada kebijakan untuk mengubah sungai itu menjadi kualitasnya lebih bagus. Nah, kualitas yang lebih bagus dari sungai itulah yang kita sebut dengan pasar hipotesis. Artinya itu di awang-awang gitu ya, sehingga masyarakat itu tahu, oh yang akan dituju itu seperti itu. Kalau seperti itu, saya berani membayar berapa. Oke, gitu ya. Jadi artinya pasar hipotesis ini adalah suatu keadaan yang mungkin berbeda dari kondisi sumber daya alam saat ini, dan itu nanti yang mungkin akan ditranslate ke dalam willingness to pay atau willingness to accept. Misalnya dari kondisi pencemaran sungai tadi gitu ya, pasar hipotesisnya misalnya adalah oke, pencemarannya berkurang dengan kadar pencemaran air, misalnya apa ya, timbal atau apapun gitu ya, seng, kadarnya menurun sekian. Yang kedua adalah jumlah ikan yang akan ada di sungai akan meningkat, baik secara kuantitas ataupun dari sisi beratnya. Yang ketiga adalah air akan menjadi lebih bersih, gitu ya. Nah, poin-poin inilah yang kita sebut dengan pasar hipotesis, sesuatu yang akan dituju, yang berbeda dengan keadaan sekarang, sehingga masyarakat akan mentranslate perubahan itu ke dalam willingness to pay dan willingness to accept. Nah, kita kan tadi kan bicara willingness to pay. Misalnya kalau willingness to accept adalah, misalnya adalah kita pengen menilai dari apa ya, mungkin danau gitu ya. Oke, danau sekarang kondisinya seperti ini. Kemudian eh, kondisi hipotesisnya adalah tidak ada danau. Nah, ini kan kalau ini kan berarti dari ada danau ke tidak ada danau. Berarti nanti perubahannya kan berarti nilai dari danau itu sendiri gitu ya. Itu maksudnya seperti itu. Nah, saat ada danau,
dan menjadi kondisi hipotesisnya adalah tidak ada danau. Tapi ini jarang ya. Sekali lagi, biasanya di dalam CVM ini yang kita ukur adalah di willingness to pay, kualitas lingkungan yang jelek ini akan kita tingkatkan. Biasanya kita gunakan seperti itu. Tapi yang memungkinkan sebenarnya seperti willingness to accept gitu ya. Kembali ke willingness to accept. Kalau tidak ada danau, kalau ada danau menjadi tidak ada danau, kalian mau dibayar berapa? Itu willingness to accept. Tapi kondisinya harus ditekan. Tidak ada danau, maksudnya seperti apa? Misalnya, apakah benar-benar hilang? Mungkin apa namanya, debit kuantitas airnya yang hanya menurun aja gitu ya. Artinya daya tampung danau menurun gitu ya. Itu yang kita jelaskan sebagai hipotesis. Jadi hipotesis ini sekali lagi adalah kondisi yang tidak sesuai dengan saat ini, bisa lebih baik ataupun lebih jelek, sehingga itu akan ditranslate ke dalam willingness to pay-nya masyarakat. Willingness to pay artinya orang akan berani membayar berapa. Berarti kan di pasar hipotesis kualitasnya lebih baik daripada yang saat ini. Dan nanti hasilnya berarti adalah perubahan kualitas lingkungan. Dari jelek menjadi bagus, itu nilainya berapa. Jadi seperti itu, Ki. Pengertian dari pasar hipotesis artinya seperti itu gitu ya. Sesuatu yang mungkin di awang-awang tetapi pengen ditranslate ke dalam willingness to pay ataupun willingness to accept itu gitu ya. Nah, itu mungkin PR kita nanti saat menyusun kuesioner. Jadi dalam menyusun kuesioner harus jelas nih gitu ya. Biasanya kalau kita mengukurnya adalah willingness to pay gitu ya, kita uraikan dulu nih manfaat dari sumber daya alam biar orang jelas gitu ya, untuk menghindari tadi information bias ataupun hipotesis market hypothesis bias gitu yang kemarin telah kita pelajari. Pertama kita uraikan dulu nih manfaat umum dari sumber daya alam misalnya gitu ya. Kemudian mungkin saat ini ada masalah yang bisa membawakan dampak bagi kita manusia ataupun bagi lingkungan dan penyebabnya apa. Kemudian bisa kita uraikan juga nih. Bentar, sorry. Upaya pemulihan yang bisa dilakukan itu seperti apa dari sumber daya alam yang rusak itu, gitu ya. Nah, setelah dipulihkan manfaatnya itu apa dan keadaan secara pemulihan itu seperti apa. Baru kita tentukan nih mereka apa namanya berani membayar berapa gitu ya. Tapi ada catatan penting gitu ya di dalam penyusunan kuesioner terkait dengan CVM ini adalah kita perlu menekankan benar-benar di kuesioner kita bahwa ini hanya hipotesis. Mereka tidak benar-benar akan ditarik uang pada saat itu gitu ya. Biasanya kan orang kan akan takut gitu ya. Ya berarti nanti akan ditarik saat ini juga gitu ya. Enggak gitu ya. Kita hanya melakukan survei untuk mengetahui perubahan nilai dari suatu lingkungan. Perlu kita tekankan sekali lagi di kuesioner bahwa ini hanya hipotesis, ini tidak benar-benar terjadi. Ini berarti masyarakat tidak benar-benar saat ini juga akan ditarik uang gitu ya untuk menggambarkan willingness to pay itu gitu ya. Kita perlu tekankan itu bahwa itu hanya hipotesis. Jadi gambaran dari pasar hipotesis seperti itu, Ki. Semoga lebih paham ya, Ki ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sip. Ya, mau pizza. Pizza. Ya, Kok pizza sih? ya lapar. Kok lapar? Nanti ya, nanti setelah jam 4 ya. Oke. Bentar, sorry. Tunggu ya, Oke. Enggak lama sampai jam 4 ya. Oke.
Oke, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain. Oke, sekarang kita ulangi lagi deh. Yang kemarin kita bahas, karena kita saat ini tengah membahas kuesioner. Oke, nah 100%. Nah, kemarin kita sudah membahas ada beberapa opsi pertanyaan yang bisa kita lakukan untuk menggali willingness to pay, gitu ya. Pertama kemarin dengan kita sebut sebagai open ended question atau direct question, gitu ya. Oke, kita langsung nanya nih, berapa willingness to pay kalian? Oke, gitu ya. Mereka hanya menyebut angka sekian ratus ribu, gitu ya, misalnya per tahun. Nah, dari sini apa yang kita lakukan untuk mengindikasikan nilai dari sumber daya alam? Ya kita hanya membuat nilai perubahan ya. Saya menyebutnya sebagai nilai perubahan saja. Kita menganggap biasanya karena ini adalah nilai perubahan itu ya. Nilai perubahan. Di sini kita hanya mencari berapa sih rata-rata willingness to pay dari kuesioner yang kita kumpulkan, gitu ya. Kemudian dikalikan dengan populasi, gitu ya, targeted population, populasi yang mungkin akan memberikan willingness to pay. Jadi ini pentingnya tadi studi pendahuluan, lingkup luas ya penduduk yang kita analisis, yang kira-kira memberikan willingness to pay itu seberapa luas sih? Ya, ketemulah nilai perubahan. Oke. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan bidding game. Oke. Pertama kita tawarkan nih, WTP, mau nggak kalian membayar X? Gitu ya. Mungkin mereka akan menjawab yes atau no. Saya nggak mau, gitu ya. Saya mau atau saya nggak mau. Kalau saya mau, kita tawarkan lagi. Bagaimana kalau X ditambah dengan D misalnya, gitu ya. Apakah masih mau? Mungkin masih mau, gitu ya. Kita tambahkan lagi sampai dengan mereka bilang no. Jadi WTP mereka dari bidding game ini berarti ya angka terakhir yang kita tawarkan sebelum mereka bilang no, gitu ya. Inilah WTP-nya. Oke, ingat ini angka terakhir sebelum mereka bilang no. Nah, kalau bidding game awal kita memberikan angka X, kemudian mereka jawab no, kita kurangi deh. X min D, gitu ya. Kalau masih jawab no, kita kurangi lagi sampai mereka bilang yes. Kalau mereka bilang yes berarti sebelum masih no, sorry. Kalau mereka bilang yes berarti ya memang angka inilah yang merupakan nilai dari willingness to pay mereka, gitu ya. Kan seperti itu. Nah, jadi kita per orang, per individu kita sudah tahu nih WTP-nya berapa. Kembali lagi kita untuk menentukan nilainya tadi adalah rata-rata willingness to pay-nya berapa dikalikan dengan target population. Itu nilai perubahannya. Ya. Oke, itu baru bidding game. Yang ketiga, bisa dengan payment card. Kalau kita menggunakan payment card, ya kita perlu ya hanya memilih sih, memilih dari list opsi. Ya kita tinggal ngasih pilihan, misalnya 100.000, misalnya 150.000, misalnya 200.000, misalnya 250.000 dan sebagainya.
mana yang mereka pilih gitu ya. Itu menjadi willingness to pay. Kemudian kita balikan lagi. Ini kan hanya satu orang. Kemudian kita rata-rata berapa sih mereka gitu ya. Kembali lagi gitu ya. Nanti berarti nilai perubahannya adalah willingness to pay dikalikan dengan target population. Oke. Nah, bagaimana kita dapat 100.000, 200.000? Inilah pentingnya studi awal tadi, studi pendahuluan tadi. Biar kita bisa menentukan starting point atau range WTP yang kita kasih gitu ya. Kita melakukan studi pendahuluan dulu sebelum kita kuesioner lengkap, kita tanya-tanya dulu berapa sih sebenarnya yang biasanya mereka mau gitu ya. Jangan sampai kita terlalu tinggi atau terendah. Kalau terlalu tinggi, terlalu rendah, yang kemarin kita sebut sebagai starting point bias. Ya. Nah, itu adalah payment card. Yang keempat, yang bisa kita lakukan adalah dengan dikotomus atau discrete gitu ya, choice. Oke, kemarin yang kita pelajari sebenarnya kita sebut sebagai without follow up. Oke, ini berarti kita yang kita tanyakan hanya apakah kamu bersedia membayar X? Jawabannya hanya yes atau no. Yes nanti kita kasih simbol 1, no kita kasih simbol kosong. Dan X ini sudah kita siapkan. Nilai dan range-nya gitu ya. Mungkin tadi 100.000, 150, 200, 250.000 dan sebagainya. Dan kita random ke responden. Misalnya, responden saya adalah 100. Cuma 100 misalnya itu ya. Responden saya 100, range-nya itu mungkin antara 50.000 sampai dengan 250.000. Maka saya akan kasih mungkin saya tanya 50.000, 100, 150, 200, 250. Ada 5 gitu ya. Nah, misalnya masing-masing dari 100 tadi adalah 20, sudah saya tentukan nih. Berarti saya akan membuat kuesioner yang X-nya adalah 5.000 sebanyak 20, 10.000 sebanyak 20, kok jadi 10.000? 100.000 ya tadi ya. 100.000, 150 sebanyak 20 kuesioner dan seterusnya gitu ya. Baru saya sebar random juga. Gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai dikotomus atau discrete choice. Jadi di kuesioner itu sudah berbeda-beda kuesionernya, nilai X-nya gitu ya. Tinggal mereka jawab yes atau no. Nah, kalau jawabannya seperti ini, inilah yang kemudian nanti kita akan melakukan regresi. Nanti kita lihat gitu ya. Sebenarnya bisa dengan regresi atau kita bisa menggunakan teknik frekuensi kumulatif sih. Nanti minggu depan kita bahas. Frekuensi kumulatif, bukan kualitatif, kumulatif. Nanti kita bahas regresinya seperti apa, tapi gambarannya seperti itu. Ini yang kita sebut dengan dikotomus atau discrete choice without follow up. Yang terakhir adalah kita sebut dengan dikotomus atau discrete choice with follow up. Kalau ini seperti apa? Mirip dengan sebelumnya, tetapi ada pertanyaan lanjutan. Jadi, maukah kamu membayar X? Oke, gitu ya. Bisa yes, bisa no. Kalau yes, pertanyaannya adalah, maukah kamu membayar Y
di mana nilai Y-nya ini lebih besar daripada X. Ya. Kemudian berhenti pertanyaannya. Oke, stop. Ini jawabannya bisa yes, bisa no. Ya, tapi sudah, pertanyaannya hanya sampai di sini aja. Yes atau no gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau no, kita apakah kamu mau membayar Z di mana Z-nya lebih kecil daripada X gitu ya. Jawabannya kan bisa yes, bisa no. Tetapi ini sudah berhenti aja di pertanyaan ini, tidak ada pertanyaan lanjutan seperti bidding tadi gitu ya. Karena ini yes atau no, kita akan mempunyai dua data dari satu responden gitu ya. X dan yes atau no, dan Y yes atau no, atau X yes no dan Z yes no gitu ya. Oke, itu perbedaannya dengan dikotomus choice without follow up. Kalau ini with follow up ada satu kali pertanyaan lagi gitu ya. Nah, ini juga bisa dengan menggunakan regresi atau frekuensi kumulatif tadi gitu ya. Ini bisa menggunakan frekuensi kumulatif, bisa menggunakan regresi. Nanti kita akan mempelajari salah satu kuesioner yang merupakan gabungan. Gabungan dari nomor 4 ini dan gabungan dari nomor 1. Jadi pertanyaannya nanti nomor 4-nya adalah, mau nggak kamu bayar $5? Gitu ya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, maksimum yang kamu mau bayar berapa? Gitu ya. Jadi ada dua itu, jadi bisa kita olah dengan mungkin dengan dua pendekatan tadi gitu ya. Ada open ended dan bisa dengan menggunakan dikotomus without follow up yang kita bisa selesaikan dengan regresi. Oke, gitu ya. Nah, catatan terkait dengan kuesioner ini, oke, jumlah sampel isi adalah, catatannya adalah sebaiknya dengan wawancara. Jadi kalau dengan wawancara kan kita bisa menghindari information bias, kita bisa menghindari hypothetical bias, kita bisa menghindari structural bias, kita bisa menghindari design bias gitu ya. Harapannya seperti itu. Termasuk kalau kita wawancara kita bisa menghindari tingkat pengembalian dari kuesioner gitu ya. Kalau wawancara kan berarti 100% gitu ya. Kita memperoleh informasi. Cara yang lain adalah dengan menggunakan sebenarnya bisa menggunakan Google Form gitu ya, atau bisa menggunakan kalau zaman dulu biasanya peneliti menggunakan dengan menggunakan surat. Jadi dia menyebar surat secara random penduduk di sebuah kota, kemudian menunggu tingkat pengembalian. Tingkat pengembaliannya biasanya rendah gitu ya, sekitaran 10-15% saja yang mengembalikan gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan gitu ya. Kalau sekarang kan kita bisa menggunakan Google Form. Kita bisa menggunakan menyebar link ya macam-macam deh gitu ya. Bisa menggunakan WA atau apapun gitu ya untuk memperoleh sampel gitu ya. Tapi sebenarnya sampelnya itu harus representatif dan kalau bisa random sih sebenarnya gitu ya. Cuman ya itu tadi sih. Plus minus deh kalau kita sudah bicara terkait dengan teknik penilaian itu memang ya ada trade-off-nya ya. Tapi masing-masing bisa kita gunakan. Oke, sebelum kita break, saya akan membahas yang terakhir adalah terkait dengan tadi saya sudah sampaikan tadi, tapi saya ulang aja. Apa yang perlu kita sampaikan dalam background information termasuk hipotesis gitu ya. Kan di dalam kuesioner harus ada ini gitu ya. Sebaiknya apa yang perlu kita uraikan? Yang pertama adalah kita biasa mencantumkan manfaat umum dari sumber daya alam. Oke. Kemudian saat ini terjadi masalah apa sih di sumber daya alam itu gitu ya.
dan penyebabnya apa. Oke. Kemudian dampaknya apa terhadap masyarakat, gitu ya. Atau terhadap sumber daya alam itu sendiri, gitu ya, seperti apa. Oke. Kemudian kita kan pengen menggiring ke hipotesis, gitu ya. Mungkin akan dilakukan upaya pemulihan, gitu ya. Upaya pemulihan kualitas atau peningkatan kualitas dari sumber daya alam. Dan manfaatnya ini nanti seperti apa, ya. Nah, kemudian keadaan setelah dipulihkan itu seperti apa? Nah, keadaan setelah pemulihan ini kan menjadi hipotesis kan, gitu ya. Market hipotesis dari kita, gitu ya. Dan di sini juga perlu ada penekanan sebelum ke penekanan, gitu ya. Mungkin terkait dengan mungkin willingness to pay, gitu ya. Willingness to pay, oke, bukan ke situ, gitu ya. Ini saya pengen membawa ke vehicle of payment yang kemarin kita bahas. Vehicles of payment. Mereka nanti membayarnya lewat apa, gitu ya? Apakah kemarin, gitu ya? Contohnya adalah tagihan listrik atau dalam iuran, masuk di dalam struktur pajak atau apapun, gitu ya. Bagaimana cara mereka membayar, gitu ya? Itu mungkin juga perlu disampaikan di background information. Oke. Dan perlu ada penekanan bahwa ini hanya hipotesis. Mereka saat ini tidak sedang harus membayar uang kepada kita sebagai peneliti, gitu ya. Ini hanya hipotesis. Perlu kita tulis di situ, gitu ya. Tidak benar-benar terjadi. Nah, ini yang perlu kita sampaikan di background information di kuesioner kita, gitu ya. Jadi ini kita sampaikan, kemudian nanti willingness to pay-nya dengan teknik yang salah satu bisa kita pilih, biasanya nomor 4, dan terakhir adalah data-data sosioekonomi yang mungkin akan memengaruhi apakah dia mau membayar atau enggak. Hasil dari FGD, bisa pendapatan, bisa tinggal seberapa jauh dari sumber daya alam, bisa apakah dilahirkan di tempat itu atau enggak, bisa misalnya kalau sungai apakah dia hobi memancing atau enggak. Kalau hobi memancing kan dia memanfaatkan secara langsung, gitu ya. Apakah dia pernah datang ke tempat itu atau enggak, berapa kali dia datang ke tempat itu atau enggak. Data-data seperti itu bisa kita tambahkan di dalam kuesioner. Sehingga nanti bisa kita gunakan saat kita melakukan regresi. Bentuk regresinya seperti apa? Nanti kita lihat, gitu ya. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan sebelum kita break? Silakan saya buka pertanyaan lagi. Pak izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Gi. Tadi yang terkait dengan target population itu gimana ya, Pak? Maksudnya itu kan nantinya kan sebelum kita menentukan sampel kan kita tentukan dulu populasinya berapa, kemudian pakai rumus tertentu dapat jumlah sampling. Nah, kemudian target population-nya itu maksudnya beberapa orang yang jawab dari jumlah sampelnya itu atau total sampelnya, Pak? Jadi gini, oke, terima kasih ya, Ki ya. Jadi target population ini maksudnya adalah kira-kira yang mau membayar itu lingkupnya mana sih, gitu ya. Artinya siapa yang akan memberikan WTP? Itu lingkupnya mana? Apakah dalam sebuah kota atau lebih sempit dibandingkan dengan kota? Misalnya kalau
kita hanya menilai taman kota gitu ya. Taman kota di dekat stan gitu ya, di sektor berapa ya? Sektor 9 ya ya pokoknya di situ deh, di sektor 5 gitu. Sektor 7. Di sektor 7 itu kan ada di dekat Bank Permata gitu ya, ada taman gitu ya. Nah, kira-kira siapa sih yang akan memberikan willingness to pay saat taman itu misalnya direnov sehingga kualitasnya lebih baik gitu ya. Mungkin kualitas air, kualitas tanah, pepohonan atau apapun lebih baik gitu ya misalnya dengan setting pasar hipotesis yang telah kita tentukan. Nah, saat itu terjadi misalnya mungkin orang di Jakarta Barat nggak peduli, jadi bukan populasi dari kuesioner kita. Kalau taman kota mungkin hanya di daerah seperti di sekitar itu, mungkin Bintaro dan sekitarnya saja kan, gitu ya, yang mungkin peduli, gitu ya. Mungkin sampai ke Geraha Raya, ke Ciputat dan sebagainya, oke, gitu ya. Tapi kita perlu melakukan studi pendahuluan tadi, makanya ini kita perlu studi pendahuluan. Kira-kira sampai sejauh mana sih orang mau membayar willingness to pay-nya itu sejauh mana, gitu ya. Ya tentu saja orang di Surabaya ya mungkin lebih nggak peduli kalau ya mungkin ada gitu ya, tapi mungkin sebagian besar lebih nggak peduli. Maka itu pentingnya kita menentukan target populasi atau area kajian kita itu seberapa jauh gitu ya. Yang kira-kira relevan dengan siapa yang mungkin memanfaatkan dari sumber daya alam. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara CVM itu kan bisa mengukur use dan non-use. Non-use salah satunya existence gitu ya. Jadi walaupun tidak merasakan manfaat, tapi ya senang aja sih kalau sumber daya alam itu bertambah bagus kualitasnya gitu ya. Cuman kan ya mungkin ya sedikit yang seperti itu dan mungkin jaraknya ya masih di sekitaran situ gitu ya. Walaupun dia tidak pernah misalnya memanfaatkan taman itu dan sebagainya. Intinya target population adalah penduduk di area kajian kita yang kita bisa katakan bahwa dia mungkin akan memberikan willingness to pay-nya itu gitu ya dengan tingkat tertentu. Bukan yang menjawab bahwa willingness to pay-nya adalah 0 gitu ya. Kira-kira adalah suatu area yang kalau kita tanya willingness to pay-nya bukan 0. Itulah mungkin area kajian dan penduduk di dalamnya merupakan target populasi dari kuesioner kita. Mungkin seperti itu, Ki. Mungkin sederhananya, Ki. Izin bertanya lagi, Pak. Berarti kalau Ya, misalkan dia orang tersebut masih dalam area kajian, tetapi dalam hal ini dia memberikan WTP-nya 0, itu berarti dikeluarkan gitu, Pak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sebenarnya enggak apa-apa. Kenapa? Kita mungkin akan menemukan banyak yang jawab 0. Kenapa? Karena mungkin starting point kita ketinggian. Gitu ya. Mungkin mungkin maksudnya tadi menjawab no gitu ya. Tapi gini, nggak apa-apa dalam artian bahwa di situ bukan semuanya atau hampir semuanya memberikan jawaban 0. Kalau ada outlier ya nggak apa-apa gitu ya. Itu menjadi data kita juga. Tetapi biasanya kita perlu di dalam kuesioner, nanti kita lihat gitu ya, kuesioner yang menjadi contoh kita, perlu ada penjelasan kenapa kok dia memberikan willingness to pay sama dengan 0. Apakah informasi kita kurang atau seperti apa gitu ya. Itu yang mungkin menjadi masukan kita nantinya. Jadi nggak apa-apa kalau ada orang yang ngomong willingness to pay-nya 0 gitu ya. Karena mungkin tadi faktor-faktor sosio-demografinya menunjang untuk 0 itu. Mungkin dia pendapatannya mungkin rendah gitu ya. Tetapi di area di sekitar orang itu masih ada yang memberikan willingness to pay, maka dia termasuk ke dalam target population kita. Gitu, Ki. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Joanna. Kan tadi yang terakhir itu, Kak, kita harus menekankan kembali bahwa apa yang ada di kuesioner itu kan hanya hipotesis dan tidak benar-benar terjadi. Kalau demikian, Kak, Pak, bukankah nanti orang yang menjadi responden kita itu akan menjawabnya itu kayak bisa asal-asalan gitu ya, Pak? Kan kayak menganggap ini
hal ini kan ya cuman hipotesis gitu, nggak penting seperti itu. Itu kan akan merubah nilai hasil dari kuesioner kita itu bagaimana ya Pak? Oke, ya ini mungkin saja terjadi ya. Jadi ini yang mungkin tadi yang kita, ya ini tidak menutup kemungkinan menjadi bias kita, gitu ya. Yang kemarin kita sebut sebagai structural bias. Ya bias struktural aja, atau mungkin ada bias lain ya. Pokoknya dia memberikan informasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dia sebenarnya WTP dia yang sebenarnya, gitu ya. Tetapi yang ya ini tetap kita apa ya? Ini tetap kita informasikan kepada mereka, gitu ya. Kita harus menganggap bahwa ya orang-orang yang kita jadikan responden adalah orang-orang yang rasional. Kenapa seperti itu, gitu ya? Rasional artinya gini, ya ini memang tidak benar-benar terjadi dan dia tahulah kalau ini adalah survei yang tujuannya adalah untuk menilai, gitu ya. Karena kalau kita tidak menekankan ini bahwa ini adalah hanya hipotesis, akan sangat memungkinkan kalau mereka akan menjadi lebih curiga, gitu ya. Kalau mereka lebih curiga, akan lebih banyak lagi sebenarnya WTP yang mereka keluarkan itu, yang mereka sampaikan itu memang benar-benar tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka takut dan sebagainya. Apalagi pasti jarang deh orang disurvei seperti ini, gitu ya. Mereka kan pasti masyarakat akan curiga nih, jangan-jangan akan ada iuran dan sebagainya. Jangan-jangan aku akan ditarik pajak yang lebih besar dan sebagainya, gitu ya. Jadi penekanan kalau ini hanya hipotesis perlu kita sampaikan ke mereka karena mungkin manfaatnya lebih besar daripada mungkin mudaratnya kalau kita tidak menyampaikan ini bahwa ini adalah hipotesis. Benar yang disampaikan oleh Yohana tadi bahwa ya mungkin saja mereka akan cenderung untuk melebih-lebihkan, gitu ya. Tapi yaitu tadi, kalau kita tidak menyampaikan mungkin jumlah yang melakukan ini akan jauh lebih banyak, gitu ya. Kalau kita tidak menyampaikan jumlah orang yang ketakutan untuk menjawab, ketakutan untuk memberikan willingness to pay, sehingga menyebabkan undervalue mungkin akan lebih besar daripada orang saat kita melakukan hipotesis dan dia akan cenderung melebih-lebihkan. Mungkin seperti itu sih, Johanna. Apa pertimbangan kita, kenapa kok kita perlu menekankan ini bahwa ini hanya hipotesis. Dan apa ya, tidak benar-benar terjadi artinya saat itu juga mereka tidak benar-benar kita tarik uangnya, gitu ya. Saat itu juga mereka tidak benar-benar ditarik uangnya, gitu ya. Mungkin gini, mungkin yang bisa kita tekankan adalah bahwa akan ada suatu kebijakan dan agar kebijakan itu bisa dijalankan, mereka berani membayar berapa per tahun. Itu mungkin lebih lebih apa ya, lebih jelas lah bagi mereka, gitu ya. Saat ini enggak, tetapi kalau kebijakan itu dijalankan akan ditarik. Itu mungkin mereka akan lebih memberikan jawaban yang lebih pas deh, tidak under value ataupun tidak over value. Tetapi sekali lagi perlu kita katakan bahwa pada saat ini tidak terjadi. Pada saat ini yang disampaikan hanya hipotesis, gitu ya. Perlu mungkin bisa dikasih tambahan. Nanti di contoh kuesioner akan kita kasih contoh bahwa mungkin akan ada kebijakan dan kebijakan itu perlu dukungan dari masyarakat untuk membayar. Itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk menyampaikan hal ini agar mereka bisa memberikan informasi yang lebih pas deh, tidak under value ataupun tidak over value. Mungkin seperti itu. Baik, terima Siap kasih. pertimbangannya ya. Oke, terima kasih kembali. Oke, kita break dulu ya. Kita break 10 menit, nanti kita kembali 15.15. Kita akan membahas sedikit tentang regresi yang akan kita gunakan, dan kita akan lihat contoh dari kuesionernya itu seperti apa. Oke, silakan break terlebih dahulu biar fresh.
Oke, kita lanjut lagi. Oke, jadi kita tadi sudah membahas beberapa hal terkait dengan step saat kita melakukan CVM dari persiapan survei. Yang terakhir adalah pengolahan hasil. Nah, mungkin nanti kita survei akan kasih contoh, tapi kita ke pengolahan hasil dulu, biar ada gambaran kira-kira nanti pengolahan hasilnya itu seperti apa. Oke. Nah, hasil dari pengolahan hasil, apa sih hasil dari pengolahan hasil? Ya, nanti kita berarti kita menentukan willingness to pay. Biasanya ini adalah rata-rata willingness to pay per individu gitu ya. Ya, bisa kita agregatkan menjadi willingness to pay kalau kita kalikan dengan jumlah populasi tadi, targeted population tadi gitu ya. Nah, ini ada macam-macam gitu ya untuk menentukan willingness to pay per individu. Kita bisa dari tadi rata-rata. Oke, kita dapat rata-rata. Kalau ini berarti kita menggunakan teknik yang open-ended, kita menggunakan teknik yang bidding game, payment card, itu biasanya kan langsung rata-rata gitu ya. Nah, tetapi kalau kita menggunakan dikotomus, mungkin agak berbeda gitu ya. Kalau kita menggunakan dikotomus, discrete, baik itu ada follow up atau enggak gitu ya, maka willingness to pay bisa kita tentukan dengan frekuensi kumulatif. Detailnya besok kita pelajari. Besok, minggu depan. Tekniknya bisa menggunakan median, bisa kita akan menggunakan Turnbull, bisa kita menggunakan teknik Kaplan-Meier. Turnbull. Ini nama orang gitu ya, yang menemukan teknik-tekniknya atau KMT. Apa itu? Ya, kita pelajari minggu depan, masih panjang gitu ya. Nah, terakhir kita bisa juga menentukan dengan menggunakan regresi binomial, logit regression. Gitu ya. Binomial logit regression. Ini pendekatan parametrik namanya gitu ya. Kenapa kita sebut binomial? Karena tadi gitu ya, Y-nya itu hanya ada 2, 0 atau 1. 0 berarti no, 1 berarti yes. Ini kan berarti kita tahu bahwa ini adalah dari hasil dari dikotomus. Gitu ya. Jadi nanti setelah kita melakukan regresi, nanti hasilnya adalah Y, ini adalah beta 0 ditambah beta 1X gitu ya, dan sebagainya. Tetapi Y di sini, ini menunjukkan yes atau no, gitu ya, Y-nya tadi. 1 atau 0. Dan nanti menunjukkan probability. Peluang orang tersebut saat kita survei akan mengatakan yes. Ya. Nah, X ini bidding, nilai bid kita. Ya. Jadi ini kalau kita hanya menggunakan X-nya hanya 1 gitu ya, bid gitu ya. Misalnya saya nanti hasilnya adalah bersamanya adalah Y sama dengan 2,14862. Ini hasil besok, seharusnya hasilnya ini gitu ya. Saya coba hasilnya 0,0333 bit gitu ya. Oke. Nah, kalau kita mau menentukan maksimum WTP yang akan diberikan oleh masyarakat, berarti kan terjadi saat probability untuk ngomong yes itu adalah 0 kan. Kemungkinan dia akan ngomong yes berarti 0, artinya sesaat saat dia bilang no, berarti bid-nya akan mencapai maksimum. Gitu ya. Jadi saat Y sama dengan 0, ini bid-nya akan berupa maksimum WTP. Nah, silakan
pelan-pelan gitu ya. Y sekali lagi adalah probability dia ngomong yes. Saat probability dia ngomong yes, no, berarti dia pasti menjawab no. Kalau dia menjawab no, bidding saat dia ngomong no, kalau sebelum-sebelumnya ada kemungkinan dia jawab yes, dan pada saat itu dia bilang no, maka bidding yang kita berikan merupakan maximum willingness to pay, kan? Maka saat Y sama dengan 0, maka bid-nya adalah maksimum WTP. Nah, di sini berarti maksimum WTP-nya adalah, jadi Y-nya menjadi 0, persamaannya, bentar, saya tulis, persamaannya akan menjadi 0, sama dengan 2,14862 minus 0,00033 maksimum WTP. Oke, jadi maksimum WTP-nya adalah 2,14862 per 0,000333 gitu ya. Nanti kalau kita hitung ketemulah 6448. Inilah maksimum WTP-nya. Maksimum WTP per orang. Kalau nilai ya kalikan jumlah populasi. Ya. Nah, ini kalau kita hanya menggunakan satu variabel bid, kita bisa memasukkan variabel-variabel lain. Variabel apa? Variabel sosial ekonomi. Contohnya yang saya masukkan hanya 2 gitu ya. X1-nya tadi adalah ini adalah bid, bidding kita. X2-nya misalnya adalah income. Oke, bentar saya masih lihat contekan hasilnya berapa. Oke, misalnya ini adalah income. Oke, dan dari data rata-rata income-nya adalah misalnya 739.667 gitu ya. Nah, di sini kita bisa menentukan bid. Misalnya dari hasil persamaannya adalah bahwa Y adalah minus 14,7068 minus 0,0000636 bit ditambah 0,000254 income. Oke. Saat Y sama dengan 0 dan income sudah ditetapkan, misalnya adalah rata-ratanya, maka dan income rata-rata, maka bid-nya akan menjadi maksimum WTP. Ya. Jadi di kasus ini maksimum WTP-nya adalah minus 14,7068 plus 0,0000254 dikalikan dengan rata-rata income 739.667 dibagi dengan 0,000636. Nilainya adalah 6.417 gitu ya. Ini ya mirip-mirip lah ya. Kalau kita masukkan tanpa sosioekonomik dan satu sosioekonomik berupa income gitu ya. Prosesnya seperti itu gitu ya. Bagaimana kita bisa mengolah hasil. Oke. Sekali lagi, regresi yang akan kita gunakan nanti adalah binomial logit regression. Kenapa kita menggunakan itu? Karena variabel dependent-nya, Y-nya, itu hanya antara 0 dan 1. Ini mungkin belum kalian pelajari di statistik dan kalian belum memperoleh. Jadi ini nanti kita hanya akan praktik kulit-kulitnya saja. Seharusnya nanti dikerjakan dengan SPSS ataupun Stata atau apapun karena Excel belum mampu. Tapi nanti saya lihat deh, kayaknya ada add-in yang bisa kita gunakan untuk menghitung binomial logit regression ini, untuk melakukan binomial logit regression atau probability regression gitu ya. Nanti kita akan lihat, kita akan menggunakan add-in Excel aja deh, biar semuanya bisa nyoba gitu ya. Nanti saya usahakan cari dulu. Tapi poinnya seperti itu gitu ya. Jadi dari jawaban no yes,
dengan willingness to pay tertentu, dia no atau yes, kita bisa menentukan maksimum willingness to pay-nya itu seperti apa. Oke, gitu ya. Jadi itu gambaran apa yang kita lakukan dari tahapan persiapan, kita menyusun survei sampai kita pengolahan hasilnya hingga mencapai willingness to pay-nya seperti apa, gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat nih secara lebih detail kuesioner yang bisa kita lakukan itu seperti apa. Tapi sebelum kita masuk ke detail kuesioner, mungkin ada pertanyaan sampai di sini, saya persilakan kembali. Oke, kalau enggak kita mungkin langsung ke contoh dari kuesionernya. Kalian bisa lihat di file yang sudah saya lamparkan di LMS. Di situ ada full survey. Silakan dilihat. Full survey itu sebenarnya merupakan bagian dari disertasinya orang. Disertasinya ada di paper CVM apa ya? Saya kasih nama gitu ya. Tapi intinya dia melakukan CVM dengan beberapa teknik. Teknik yang saat ini kita pelajari adalah teknik tradisional CVM atau modified CVM, sama saja. Nanti kalian baca-baca sendiri gitu ya. Survei yang akan kita lihat ya survei CVM, terutama tradisional CVM. Hanya ada sedikit perbedaan dengan modified CVM, tapi intinya ya gitu-gitu doang. Bentar, kenapa saya nggak bisa share screen? Oke, kita coba ya. Oke, ini ada 25 halaman survei. Ini kayaknya saya lupa nih. Kayaknya ada 2 model. Nah, ini dia akan menilai peningkatan kualitas dari sungai ini gitu ya. Cleans River Valley di Tennessee. Oke. Hasil disertasi orang. Nah, di dalam survei pertama kita bisa memberikan introduction gitu ya, pengenalan. Ya kalau kalian melakukan ini ya bisa dari PKN STAN, mahasiswa D3, penilai PBB, mata kuliah penilaian sumber daya alam gitu ya, apapun gitu ya. Bisa mengisi survei dalam berapa lama, oke gitu ya. Mungkin ini karena ini desain awalnya adalah menggunakan surat, jadi yang bawah-bawah ini ya nggak perlu gitu ya. Tapi intinya ini adalah introduction, pengenalan, kalian siapa, melakukan apa, dalam rangka apa, survei bisa diselesaikan dalam berapa lama gitu ya. Nah, kemudian ini adalah data-data yang bisa dilengkapi, dan ini tidak sembarang data, ini mungkin posisinya nanti bisa diubah-ubah gitu ya. Bisa introduction disambung dengan background information terlebih dahulu. Ini adalah background information, termasuk hipotesisnya nanti, hipotesisnya. Tetapi ini sebelumnya diawali dari apa ya? Ini sebenarnya data sosioekonomik juga. Nomor 1, 2, 3, 4 itu sosioekonomik juga. Ini yang kita sebut dengan sosioekonomik tadi gitu ya. Dan ini tidak sembarang data. Kenapa? Karena ini akan kita gunakan untuk regresi. Oke, gitu ya. Sekali lagi akan kita gunakan untuk regresi. Contohnya yang pertama, apa level pendidikan tertinggi Anda?
Dan ini dari hasil FGD misalnya, ini akan menentukan apakah dia mau membayar WTP atau enggak gitu ya. Misalnya semakin tinggi, dia akan cenderung mau membayar gitu ya. Kalau pendidikannya rendah mungkin tidak. Kenapa tidak? Karena dia yang enggak tahu, mungkin takut dibohongi dari survei itu dan sebagainya. Mungkin gitu ya. Tapi paling enggak semakin tinggi tingkat pendidikan mungkin lebih care terhadap lingkungan. Mungkin dia lebih open minded terhadap survei gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, kalau di dalam survei ini masing-masing ini nanti akan diberikan skor. Sebagai contoh di education, saya ke sini aja deh. Sebagai contoh ini, education tadi gitu ya. Kalau orang itu menjawab high school, elementary atau high school, dia akan dikasih skor 1 gitu ya di variabel independennya. Nanti saat kita melakukan regresi binomial tadi misalnya. Kalau high school graduate 2, kalau vocational certificate 3, college 4 gitu ya. College graduate 5. Mungkin dari D3, D4, S1 dan sebagainya. Postgraduate 6 gitu ya. Ini akan menjadi salah satu nanti saat kita melakukan regresi. Ya. Age berarti nanti tadi kan ada pertanyaan terkait dengan age gitu ya, umur gitu ya. Ini juga akan menjadi variabel nanti umurnya berapa. Apakah male atau female. Ini mungkin juga akan mempengaruhi BTP misalnya gitu ya, berdasarkan hasil FGD tadi. Oke, misalnya ini. Jadi kalau 1 berarti male, kalau female berarti 0. Gitu ya. Intinya, apapun yang kita tulis di sini nanti akan kita gunakan sebagai alat, tools, untuk menekan willingness to pay. Oke, kemudian single biggest problem facing people di sungai ini misalnya. Apa gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga akan masuk ke dalam socioeconomic variable. Misalnya tadi yang drug tadi ya gitu ya. Misalnya ini, apakah drug dianggap ini atau enggak gitu ya. Ini juga akan memengaruhi tadi ada crime tadi antara 1 dan 0. Iya enggak 1 dan 0 crime. Oke, ekonomi iya enggak gitu ya. 1 dan 0 dan seterusnya. Semuanya intinya sekali lagi bahwa apapun yang kita tanyakan sebenarnya ini akan menjadi variabel independen saat kita melakukan logistik regression. Oke, nomor 5, pernah nggak berkunjung? Ini juga menjadi salah satu nih antara 0 dan 1 kan tadi kan. Kalau pernah berarti 1, 0. Berapa kali berkunjung? Nanti juga akan dikuantifikasi. Nanti dilihat sendiri aja di penjelasan di socioeconomic variable. Udah saya bookmark kok biar lebih gampang melihatnya. Oke, semuanya nanti kalian lihat sendiri aktivitas apa gitu ya. Memancing misalnya. Kalau orang memancing, mungkin dia akan memberikan WTP yang lebih tinggi ke atas peningkatan kualitas sungai itu gitu ya. Kalau dia suka apa ya, bermain mungkin boat atau apapun gitu ya, hiking, camping mungkin gitu ya, juga akan bisa mempengaruhi gitu ya. Jadi ini masing-masing ini antara 0 dan 1. Apakah dia suka memancing? Kalau iya berarti di variable fish 1. Kalau tidak berarti 0. Apakah dia melakukan activity di both ini atau enggak? Kalau yes berarti 1. Kalau enggak berarti 0. Oke, next. Termasuk ini nih, ini juga nanti akan dikuantifikasi. Nah, setelah itu baru ke background information. Ya, inilah yang tadi saya menyebut di background information yang mengantarkan ke hipotesis market itu apa saja. Gitu ya. Yang pertama adalah manfaat umum dari sumber daya alam itu gitu ya. Misalnya ini disebutkan nih. Most diverse concentration of fresh water mussels and fish. Gitu ya, misalnya di situ gitu ya. Kemudian ada masalah enggak gitu ya. Misalnya ada masalah nih. Ada ternyata mussel sama fish
endangered gitu ya. Mungkin di halaman ini masalah-masalah yang sering terjadi gitu ya. Oke, misalnya di farming itu juga menyebabkan kerusakan juga di situ gitu ya, di sungai itu dan sebagainya. Oke. Nah, dampaknya juga ada di sini. Nah, kalau kita lihat dampak-dampak bisa ada di sini gitu ya, dampaknya terhadap manusia ternyata apa ya? Human health gitu ya, misalnya gitu ya. Ya diuraikan di sini. Nanti kalian baca sendiri gitu ya. Nah, kemudian ada upaya pemulihan nih, berbagai macam cara yang bisa dilakukan oleh pemulihan dan keadaan setelah pemulihan itu seperti apa untuk menekankan apa ya? Menekankan terhadap pasar hipotesis itu. Oke. Kemudian, nah ini juga termasuk hipotesis gitu ya. Jadi di pasar hipotesis nanti adalah bahwa aquatic life ini adalah kalau nggak salah kerang dan ikan-ikan selain sport fish gitu ya akan meningkat. Di survei ini hanya itu. Sport fish, ikan yang digunakan untuk memancing tidak ada perubahan, kualitas air juga tidak ada perubahan misalnya. Ini di satu survei. Di survei lain ada modified CVM, dia menganggap aquatic life akan meningkat, sport fish juga akan semakin banyak, water quality juga increase gitu ya. Itu juga bisa gitu ya. Yang penting kita menyatakan hipotesisnya seperti apa gitu ya. Yang di awal tadi kita bahas. Yang penting kita bisa state hipotesis sejelas mungkin. Karena ini akan mempengaruhi nih akan membayar berapa gitu ya. Nah, ingat ini $5 gitu ya. Tetapi di survei-survei lain, mungkin di survei yang lain, ini ada yang $10, ada yang $15, ada yang $20 gitu ya. Tergantung tadi, kita mendistribusikan survei bermacam-macam, karena ini adalah dikotomus tadi, di mana X-nya bisa berbeda-beda gitu ya. Jadi di sini kebetulan survei ini, lembar survei ini menggunakan yang 5. Ini bisa 10, bisa 15 dan sebagainya. Ini tinggal kita tinggal kita ubah saja. Oke. Nah, ini juga ini juga perlu kita tekankan tadi di akhir tadi saya jelaskan bahwa hal-hal semacam ini penekanan bahwa ini adalah hipotesis dan kita tidak requesting any money from respondent itu juga perlu kita cantumkan di situ. Gitu ya. Oke. Nah, tinggal ini $5 ini sebagai starting point ini. Apakah dia yes atau no? Gitu ya. Nah, ini gabungan tadi saya katakan survei yang saya tunjukkan ini gabungan antara dikotomus sama open-ended question. Di pertanyaan selanjutnya berapa maksimum yang dia kasih gitu ya. Nah, kalau 0 silakan diisi. Nah, pertanyaan nomor 12 sampai dengan sekian ini juga termasuk pertanyaan yang akan kita gunakan untuk regression. Jadi ini termasuk sosioekonomik. Apakah lahir di sini atau enggak? Berapa total number of years tinggal di tempat itu gitu ya. How many people currently live at your residence gitu ya. Ini juga mungkin akan mempengaruhi. Oke, kamu dari partai politik mana gitu ya. Ya ini antara Demokrat sama Republik kalau di Amerika gitu ya. Ya ini sebenarnya tadi mungkin dia itu mau membayar kalau dia satu partai dengan pendukung pemerintah misalnya gitu ya. Kalau dari hasil diskusi itu bisa mempengaruhi. Ya oke-oke aja kita masukkan di sini gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ini juga gitu ya. Termasuk ras apa misalnya gitu ya atau suku mana gitu juga oke gitu ya. Nah, itu intinya gitu ya. Dan yang pendapatan ini juga termasuk yang penting, berapa pendapatanmu gitu ya. Dibikin range seperti ini oke, dan nanti ditranslate kalau di sini ditranslate ke dalam nilai-nilai variabel tertentu. Kita lihat di income.
Kalau income-nya sampai dengan 5.000 berarti 1. Sampai 5.000 sampai 15.000 dikasih angka 2 dan seterusnya gitu ya. Lebih dari 105.000 angka 11 dan seterusnya. Nah, ini adalah keterangan dari isian tadi, isian di survei tadi. Bagaimana kita menerjemahkannya ke dalam regresi nanti yang akan kita lakukan. Nah, setelah itu, oke. Nah, ini tadi yang pengen saya tekankan ya. Survei kita mungkin akan berbagai macam. Tadi kan hanya opsinya adalah $5. Mungkin bisa 10, 25, 50, 75, 100. Angka-angka ini berdasarkan studi penelitian kita tadi. Dan ini masing-masing survei akan ada ini gitu ya. Oke, misalnya di survei tadi yang akan disebar ada 1.050 lembar survei. Yang ada bid $5 ada 202 lembar. Yang menyatakan 10 ada 242. Yang menyatakan 25 ada 242 dan seterusnya gitu ya. Oke, ini juga sebenarnya apa ya terserah kita, tapi biasanya semakin tinggi akan semakin rendah yang kita kirim karena orang juga yang akan memilih yes di bid yang tinggi biasanya juga rendah gitu ya. Makanya biasanya semakin ke sini semakin kecil nilai banyaknya lembar yang kita kirimkan. Tapi it's okay, kita mengirimkannya apa ya cukup banyak gitu ya, tapi lebih rendah. Oke. Nah, ini yang menjawab yes respon tapi nanti gitu ya. Nah, ini hasil regresinya gitu ya. Misalnya ya, kita menggunakan ini adalah di mana variabel independennya hanya cost, hanya bid saja gitu ya. Hasil regresinya ini. Nah, ini adalah termasuk beberapa yang menggunakan variabel. Di sini yang dia pilih dari sekian banyak sosioekonomik variabel tadi, dia memilih apakah dia cewek atau cowok, berapa income-nya, apakah dia dilahirkan di situ atau enggak, apakah dia activity boot atau enggak, apakah dia pemancing atau enggak. Ekonomi dan environment ini kayaknya termasuk masalah-masalah yang terkait dengan lingkungan itu gitu ya kalau nggak salah ya tadi gitu ya. Juga bisa gitu ya kita masukkan variabel apa yang kira-kira sama gitu ya. Mau masukkan semuanya tadi juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, yang model yang terakhir ini adalah setelah dianalisis kira-kira ini kalau di econometrics sebenarnya best fit gitu ya. Variabel yang paling baik kalau kita masukkan apa saja. Ada ukurannya sendiri tapi ada ukurannya tersendiri sebenarnya gitu ya. Tetapi karena kita belum ekonometrinya belum jauh ya kita tidak mempelajari itu. Nah, ternyata berdasarkan perhitungannya yang best fit regression dengan variabel independen yang pokoknya hasilnya paling bagus hanya ini gitu ya. Jadi variabelnya ada born income, PEDU ini apa ya saya lupa tadi nanti lihat aja itu ada drug dan environment gitu ya. Tapi ya ini variabelnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau ini adalah min-nya standarnya adalah 24,89 ini dari tadi kan kita membuat pertanyaan terbuka berapa willingness to pay. Oke, yang pertanyaan tadi kita jawab apakah yes atau no, setelah itu berapa maksimumnya kita tanya juga gitu ya. Ternyata min-nya adalah 24,89 kira-kira gitu ya. Tidak membuat pertanyaan terbuka juga nggak apa-apa. Nanti di minggu depan yang akan kita bahas adalah ya pertanyaannya hanya dikotomu saja, yes atau no saja gitu ya. Nanti di minggu depan kita akan latihan soal seperti itu gitu ya. Oke, jadi seperti itu mungkin gambarannya terkait dengan kuesioner ke CVM. Seharusnya kalian akan diskusi grup untuk menentukan CVM. Oke. Tapi kita karena waktunya terbatas, mungkin kita tidak ada diskusi grup seperti itu. Saya lihat dulu. Oke, tetapi ada PR buat kalian sebagai nilai aktivitas. PR-nya kelompok dan kelompoknya adalah kelompok presentasi. Jadi ini sekaligus nanti dibuat kelompok presentasi gitu ya. Presentasi berarti maksimal 5 orang. Oke, maksimal 5 orang.
Jadi yang membuat kelompok ini nanti sekaligus nanti kelompok presentasi di pertemuan terakhir nanti gitu ya. Oke, PR-nya adalah yang ini. Menentukan ekosistemnya, menentukan layanan ekosistem. Oke, ini sudah ada nih. Untuk memperbaiki atau mempertahankan nilai SDAL, menerima kompensasi akibat kerusakan ini sudah jelas. Kemudian targetnya siapa, pasar hipotetiknya seperti apa, teknik bidding dan nilai biddingnya kira-kira berapa, dan membuat kuesioner utuh gitu ya. Ini sebagai tugas kelompok kalian, dan ini bisa dilanjutkan ke presentasi atau project, bisa tidak. Karena selain ini kan kalian kan bisa menggunakan travel cost yang kemarin telah dipelajari gitu ya. Atau mau menggunakan hedonic. Hedonic kayaknya datanya susah. Mungkin bisa antara travel cost sama travel cost benefit transfer sama ini yang bisa digunakan kan CVM ini. Kalau yang mau menggunakan CVM ini bisa dilanjutkan nanti di project sekaligus presentasi. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau kalian mau switch ke travel cost juga nggak apa-apa gitu ya. Untuk latihan saja. Tapi yang jelas PR-nya adalah menentukan sumber daya alamnya, menentukan layanannya seperti apa, menentukan pasar hipotesis, target population, kemudian teknik bidding dan nilai biddingnya, dan kuesioner utuh atau lengkap itu seperti apa gitu ya. Oke, mungkin PR-nya seperti itu, sudah ada di slide, sudah saya upload di LMS. Silakan nanti dilihat sendiri. Kelompoknya kayaknya kelas ini belum ada kelompoknya kan ya? Kelompoknya sudah ada belum? Belum ada, Pak. Belum. Kalau belum ada nanti bebas bisa milih sendiri kelompoknya, maksimum 5 orang ya. Jadi antara 4 sampai 5 orang. Ada 29 kan ya? Ada 29, berarti 4 sampai 5 orang atau 5 sampai 6 ya. 5 sampai 6 deh, maksimal 6 orang ya. Jadi 5 sampai 6 kelompok. Nanti dipilih sendiri kelompoknya, mau menurut mau berdasarkan absen, mau berdasarkan kewilayahan, karena nanti tugas kelompoknya. Karena ini kan mungkin yang daerahnya berdekatan bisa kerjasama misalnya untuk menentukan misalnya nanti di project terkait kuesioner ataupun terkait dengan travel cost misalnya gitu ya. Oke, seperti itu ya. Clear ya PR-nya ya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Saya ngisi portal dulu. Bertanya, Pak. Oke, silakan. Tadi yang tentang kuesioner-kuesioneran tadi. Nah, itu kan Ya. ada beberapa variabel ya, sampai 20-an lebih pertanyaan. Nah, itu berarti kan nanti kita kan pilih ya, Pak? Iya. Nggak semuanya. Nah, terus ada beberapa yang pakai Likert. Nah, Likertnya itu kan dari WFGD. Terus ada yang pakai variabel dummy tadi yang 1010 yang yes no atau no. Tapi kan ada tadi beberapa pertanyaan 23 atau pertanyaan berapa tadi, tapi di situ ada don't know gitu. Nah, itu pakai sorry, yang pertanyaan sebelah mana? Sebentar ya, saya cari ya. Iya, Pak. Ada tadi yang yes, no, don't know gitu. Yes, no, no berarti don't know ya. Ya, iya, bentar, tiga saya gitu, lihat Pak. lagi ya. Tiga anunya. Ada 3 Apa ya? sih namanya lagi? Oke. Bentar, di pertanyaan tadi sempat lihat ya, Ki. Oke. Yes, no, yes, no. Oke, yes, no, yes, no. Apakah ada yang don't know? Yes, no, yes, no. Oh iya, tetapi yes, no, dan don't know ya. Tapi nanti silakan dilihat di ini ya, di apa namanya, saya share. Saya share di, bentar ya. Oke. Sudah kelihatankah? Nah, misalnya ini pertanyaan vote tadi ya, ada yes, no, dan don't know. Ternyata dia
menerjemahkannya adalah kalau currently registered, misalnya 1 gitu ya, kalau enggak 0 gitu ya. Di CVM case, saya kasih CVM case gitu ya, itu bisa apa namanya, sudah ada panduannya. Kalau mau ikut-ikutan ini gitu ya. Tapi biasanya memang dia mengelompokkan 1 dan 0 gitu ya. 1 untuk sesuatu dan selain itu juga apa menentukan yang lain gitu ya. Kalau yang don't know ini ya berarti dia kosong di variabel-variabel ini dia kosong. Kan yang ekonomi ini kan masuk ke variabel ekonomi juga, crime juga crime gitu ya. Kalau don't know berarti ya dia nggak apa ya, kita nggak perlu memasukkan variabel itu juga nggak apa-apa sih. Kalau atau mungkin kita hapus saja sih, mungkin kalau lebih amannya mungkin download-nya kita hapus saja. Mungkin other kasih list apa itu juga apa-apa sih, agar tidak terjadi pertanyaan yang ambigu. Memang benar ya kalau download mungkin bagaimana kita menginterpretasikannya ke dalam sini, atau mungkin ada, saya lihat dulu ya. Kayaknya nggak ada deh. Dia hanya ekonomik, ini tadi ya, economic, crime, public education, drug, environment, health gitu ya. Kalau dono berarti ya kita tidak bisa mengisi ini. Atau mungkin kita hilangkan juga nggak apa-apa. Nggak perlu kasih dono misalnya. Tapi dibuat apa ya? Mungkin dibuat mudah aja deh. Ini kan sesuatu yang mungkin di luar apa ya? Di luar kebiasaan kita. Ya, kalau masyarakat kita kan paling yang mungkin memengaruhi ya income misalnya. Income pun kalau kita mengelompokkan nanti juga kita lihat-lihat gitu ya, income di Indonesia kira-kira berapa gitu ya, sehingga nanti pengelompokan ini juga lebih pas. Dan yang lain misalnya fish, oke lah dia suka memancing atau enggak kalau objek kita sungai dan sebagainya. Tidak perlu semuanya kita gunakan, tetapi pilih aja sesuatu yang mungkin dekat dengan kita. Sesuatu yang ya kita tahu bahwa faktor itu bisa memengaruhi seseorang untuk bersedia untuk membayar atau enggak. Mungkin gitu ya jawabannya mungkin ya. Berarti nanti mending dikeluarin aja gitu Pak ya? Iya. Berarti cuman dummy sama Likert aja? Iya. Tapi sebenarnya yang kita menutup, bentar ya. Kita menutup kemungkinan itu lebih oke aja kalau kita menganggap bahwa faktor itu memengaruhi, ya tinggal kita tulis saja, tetapi kita mengeluarkan opsi don't know, nggak apa-apa gitu ya. Yang menganggap itu apa faktor yang memengaruhi. Bentar, saya tidak konsen karena sudah diingatkan oleh sistem untuk menutup kelas. Bentar. Iya. Bentar. Oke, jadi saya terangkan lagi. Sekarang sudah. Oke, jadi ini. Ini kan ya, misalnya nomor 4 kan ya? Betul? Nomor 4 misalnya. Oke, jadi kalau kita membuat suatu pertanyaan, sebenarnya masing-masing variabel ini kalau kita centang, itu akan bernilai 1. Kalau responden itu mencentang job and economic sebagai suatu variabel yang penting, dia akan bernilai 1. Kalau tidak dia centang, akan bernilai 0. Nah, nanti yang akan kita analisis, yang akan kita gunakan ke persamaan adalah variabel-variabel ini. Jadi kita nanti akan memasukkan sebagai salah satu variabel X adalah variabel ekonomi, crime, public education, drug, environment, dan public health. Kalau dia tidak centang, ya dia nilainya 0 sebenarnya. Gitu ya.
Jadi mungkin nggak perlu kita buang juga deh. Jadi kalau dia mencetang don't know, ya oke, nilai don't know adalah 1, tetapi itu tidak menjadi variabel yang kita analisis. Jadi variabel ekonomi, crime, public, drug, environment, public health tetap nilainya 0. Oke, yang ini sorry. Ini ya, ekonomi, crime, ini semuanya nilainya 0, gitu ya. Jadi saat kita melakukan analisis ke Logit, ini pun yang kita gunakan hanya 2, misalnya ekonomi dan environment, gitu ya. Jadi inputan data kita nilainya 0 di kedua hal ini kalau ini tidak dia centang atau dia memilih don't know misalnya, gitu ya. Jadi seperti itu. Nggak perlu kita buang deh. Cuman ini apa? Nilainya berarti variabelnya 0 di kedua variabel ini. Gitu ya. Semoga clear ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sip. Oke, ada pertanyaan lagi? Satu, dua. PR-nya, PR terkait kuesioner nanti dikumpulkan di 2 minggu deh pengerjaannya. Dari minggu depan belum dikumpulkan paling lambat sebelum kita mempelajari field trip, instrumen pengarahan terkait dengan project, gitu ya. Sebelum kita pengarahan project itu deadline pengumpulan, bukan minggu depan, 2 minggu lagi. Clear ya? Nanti dikumpulkan saja lewat LMS. Nanti saya kasih rumahnya di LMS. Oke, kalau ada pertanyaan, karena kita sudah lewat waktu juga, jam 4 lebih 4 menit, kelas saya tutup. Sampai ketemu lagi kita minggu depan masih akan mempelajari CVM, tapi kita lebih ke latihan soal, kita mengerjakan case, mungkin toolsnya Excel aja. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya. Oke, sip. Terima kasih, Pak.